Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mereview buku Principle and Philosophy for Education for Vocational Education. Dalam hal ini bab yang saya review adalah konsep bab ada di bab 6, yaitu konsep filsafat dalam pendidikan. Ini mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Haji Darmawan MKes dengan mata kuliah filsafat ilmu dan rekonstruksi teori. Jadi oleh saya sendiri, Usman. Berikutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang filsafat pendidikan. Di awal itu adalah pandangan pada pandangan orang awam, ya. Jadi di bab 6 ini membicarakan tentang konsep filsafat dalam pendidikan, seperti judulnya tadi di chapter 6 atau bab 6, yaitu membahas tentang filsafat pendidikan dalam pandangan orang awam. Jadi sederhananya, secara garis besar sederhananya, filsafat mengajukan 3 pertanyaan mendasar, yaitu apa yang nyata, apa yang benar, dan apa yang baik. Ya. Apa yang nyata itu mungkin tanpa tidak masuk akal. Apa yang benar atau apa yang bagus mungkin juga tanpa bodoh naif. Jadi di sini dikatakan bahwa setiap pertanyaan filsafat adalah satu bagian dari keseluruhan yang lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Jadi di sini kita lihat pandangan filsafat pada orang awam, yaitu filsafat dan teori memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Filsafat mewakili pernyataan peranggapan dasar yang menjadi dasar pandangan seorang tentang fenomena tertentu. Dalam teori yang lain, di sisi lain, tumbuh dari bukti yang digunakan untuk membangun paradigma untuk menjelaskan hubungan antara ide, objek, atau fenomena. Ini adalah prinsip dan filsafat pendidikan vokasi menurut Morris, yaitu setiap aktivitas manusia yang penting dapat ditunjukkan memiliki dasar teori. Ide terpusat tentang apa itu semua, apa yang coba dilakukan, dan bagaimana ia beroperasi dalam pengalaman manusia itu sendiri. Itu tentang bagaimana Morris berpendapat di tahun 1961. Jadi dengan cara yang sama, filsafat adalah asumsi yang digunakan dalam memandang dunia. Atau cara memandang dunia memungkinkan kita untuk menggambarkan bagaimana dunia itu beroperasi dalam pengalaman manusia itu sendiri. Jadi dalam pengertian ini, inilah sebuah teori. Seperti yang mereka katakan, hal yang paling praktis yang dapat dimiliki manusia, seorang guru. Ya, kita lihat seorang guru yang mengajar dengan dorongan hati seperti seorang penerbang yang duduk di atas kursi kokpitnya, ya. Nah, manusia bisa mengajarkan dengan baik, tetapi ketika situasi yang tidak terduga muncul, tindakan cenderung menjadi bingung dan tipis. Artinya apa? Agak susah mengambil keputusan atau tindakan, ya, karena tadi dikatakan menjadi bingung dan tipis. Jadi dengan teori atau filosofi pendidikan yang dipikirkan dengan matang, seorang individu tahu apa yang dia lakukan dan mengapa. Dan ketika perilaku praktis kita menjadi semakin rasional, yaitu semakin tunduk pada teori kritis, maka kita katakan bahwa perilaku itu menjadi semakin profesional dalam karakternya. Guru juga yang benar-benar profesional adalah individu yang meredam dan mengarahkan impuls asli dengan teori rasional keahliannya. Itulah seorang guru. Jadi filsafat pendidikan melampaui pembangunan teori itu sendiri. Ya. Filsafat mendorong keselarasan teori dan praktik. Ingat ada dua. Jadi filsafat itu
mendorong atau memberikan dua opsi, yakni adalah keselarasan antara teori dan praktek itu sendiri. Dan praktek yang didasarkan pada filosofi mewakili tingkat koherensi yang tidak mungkin terlihat saat katakanlah di ujung jalan, ya, saat berada pada ujung jalan. Meskipun klaim untuk filsafat ini terdengar tinggi, maka mengecilkannya lebih daripada melebih-lebihkannya. Dan jadi mereka maksudnya mengecilkan daripada melebih-lebihkan kontribusi filsafat yang sah dalam pendidikan itu sendiri. Lagi pula, tidak ada upaya lain yang berusaha dengan ukuran yang sama untuk mengajukan pertanyaan yang jawabannya pada akhirnya menunjukkan arah praktik pendidikan itu sendiri. Sebenarnya filsafat mengajukan 3 pertanyaan besar. Saya sudah katakan tadi di awal, itu apa yang nyata. Saya jelaskan kembali apa yang nyata, apa yang benar, dan apa yang baik. Jadi kurangnya konsep kompleksitas setiap pertanyaan sangat kontras dengan pentingnya perjuangan historis pada para filosof, jadi untuk mengembangkan suatu sudut pandang, begitu kira-kira. Untuk bertanya apa yang nyata, yaitu mungkin tanpa tidak masuk akal memang, demikian pula menanyakan apa yang benar atau apa yang bagus. Mungkin tampak juga bodoh dan naif, tetapi pelajar filsafat tahu bahwa pertanyaan seperti itu tidak masuk akal. Setiap pertanyaan filsafat adalah satu bagian dari keseluruhan yang lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Begitu anggapan tentang bagaimana sebenarnya filsafat yang mengajukan 3 pertanyaan tadi tentang apa yang nyata, apa yang benar, dan apa yang baik itu sendiri. Sistem pemikirannya memang bersaing telah berkembang selama berabad-abad, dari sejarah pertama yang tercatat hingga abad yang lalu. Setiap sistem memiliki klaimnya sendiri tentang pentingnya dan menantang individu untuk menerimanya sebagai jalan. Ya, saya tekankan lagi, sebagai jalan untuk memahami makna keberadaan dan jalan menuju kehidupan yang baik. Ya, di sini jelaslah setiap sistem membawa implikasi yang berbeda-beda tentunya, ya. Jadi pemilihan sistem pemikiran filosofi sangat penting bagi pendidik. Dalam analisis terakhir, sistem pendidikan filsafat pendidiklah yang menentukan apa yang dilakukan pendidik dalam mencari arah kebaikan dan untuk penyokong kehidupan, jadi untuk hidup itu sendiri. Agar sistem filsafat menjadi bermakna, maka pendidik harus dapat menempatkan kepercayaan dan keyakinan pada arah yang disarankannya, dan itu harus memiliki relevansi dalam menangani masalah sehari-hari itu pendidik itu sendiri. Kemudian filsafat memiliki titik penerapan yang hampir tidak ada habisnya untuk pendidikan. Jadi pertanyaan-pertanyaan pendidikan yang mungkin secara tepat ditanyakan kepada para filosof mungkin sangat luas atau sangat spesifik. Pertanyaan semacam itu mungkin tentang praktik penilaian, pengaturan tempat duduk, ya maksudnya, ya, jadi kurikulum, disiplin, kegiatan ekstrakurikuler, penjadwalan, aturan perpakaian, persyaratan kelulusan, dan masih banyak lagi. Jadi filsuf pendidikan umumnya tidak memiliki jawaban yang tepat untuk pertanyaan seperti itu, meskipun beberapa pendidik dan calon pendidik mengklaim memiliki jawaban seperti itu. Tetapi para filosof dapat dengan mengajukan pertanyaan yang tepat membantu pendidik untuk melihat alternatif dan yang lebih penting lagi, mencari koherensinya dalam suatu sudut pandang. Jadi pertanyaan khusus pada akhirnya juga mengarah pada masalah yang lebih luas, yang pada gilirannya mencerminkan 3 pertanyaan mendasar filsafat tadi. Ya. Berikutnya, filsafat konsep dalam pendidikan. Ya, itu yang akan kita bahas. Jadi di sini diterangkan bahwa pragmatisme ada 3, ya, pragmatisme, esensialisme, dan eksistensialisme mewakili sistem dasar bagi kerangka filosofis yang umum. Nanti akan kita lihat satu persatu bagaimana itu pragmatisme, bagaimana itu esensialisme,
dan bagaimana itu eksistensialisme dalam sistem filosofi, kerangka filosofi yang akan tampilkan berikutnya. Nah, di sini sistem filosofi dalam filosofi pendidikan itu akan disesuaikan yang ada dua ya. Jadi ya bagaimana sistem filsafat itu sendiri, kemudian bagaimana filsafat pendidikan menerjemahkannya. Jadi dari sistem filsafat, idealisme atau realisme adalah esensialisme itu sendiri. Nah, kemudian ada neo-teotomisme. Jadi dalam filsafat pendidikan dinamakan perennialisme. Kemudian eksperimentalisme sama dengan juga di dalam filsafat pendidikan itu progresivisme. Tapi sistem filsafat tentang eksistensialisme sama juga dengan filsafat pendidikan, yakni eksistensialisme itu sendiri. Nah, jika ditinjau dari pelajar, jadi kita melihat dari sisi pelajar, sebuah diskusi tentang sifat pelajar harus dikaitkan dengan sifat yang realistas. Itu penting, ya. Itu harus melihat tentang realitasnya seperti apa. Kemudian kedua, itu pertanyaan metafisik ditarik ke pengertian tentang sifat realita. Bagian lainnya dari pertanyaan ontologis. Untuk tujuan kita, tidak penting bahwa keduanya itu ontologi dan metafisika maksudnya diperlakukan sebagai bidang penyelidikan yang berbeda. Fokusnya adalah pada orang dalam kata nyata dan eksistensialis. Ya, atau eksistensial. Nah, ini mari kita lihat apa sih dari sisi filsafat esensial tadi. Jadi saya katakan tadi pertama, jadi ada pragmatisme, ada esensialisme, dan ada eksistensialisme. Mari kita lihat dari sisi pelajar tadi, yaitu esensialis itu menggabungkan pandangan idealis dan realis dan sampai pada sistem filsafat dalam pendidikan itu sendiri. Nah, esensialis menggabungkan pandangan idealis dan realis. Jadi ini ada dua di dalam esensialis itu menggunakan pandangan dua, yakni idealis dan realis, dan sampai pada sistem filsafat dalam pendidikan. Idealis mungkin lebih baik digambarkan sebagai idealisme atau pendekatan memandang realitas hal-hal dan kualitas tertinggi orang pada sebuah ide. Artinya, dunia persepsi meskipun penting dilampaui oleh ide. Oleh karena itu, seseorang adalah bagian dari dunia yang menurut idealis memiliki sifat ganda yang tampak dan yang nyata. Jadi, maksudnya tampak dan nyata itu sama-sama dimiliki oleh penganut idealis. Dunia nyata, menurut pandangan kaum idealis, ditemukan dalam pikiran, yakni ide-ide pamungkas yang dirumuskan dalam pikiran, memiliki tatanan yang lebih tinggi daripada realitas yang dirasakan oleh indera. Pikirkanlah yang mampu mengubah realitas, perseptualis, saya ulangi, pikirkanlah yang mampu mengubah realitas perseptual menjadi ide-ide yang merupakan bentuk realitas yang lebih sempurna dan yang memiliki kualitas keabadian dan kemutlakan. Nah, kesempurnaan ideal ditemukan dalam ketidakberubahannya. Begitu penjelasan tentang filsafat esensialis itu sendiri. Saya lanjutkan lagi, pikiran jelas adalah atribut dari orang tersebut. Pendidikan seseorang sebagai pemilik pikiran, menurut kaum idealis harus menekankan pada pengembangan pikiran. Membangun kapasitas mental dicapai melalui simbol dan ide yang mewakili dunia perseptual. Jadi penekanannya pada simbol ya, termasuk bahasa, matematika, dan seni yang menyampaikan ide-ide besar dari waktu ke waktu adalah andalan pendidikan. Yang tujuannya adalah untuk mengembangkan pikiran peserta pendidik. Ya, saya ulangi lagi, yang tujuannya adalah untuk mengembangkan pikiran peserta didik. Pembelajar adalah pikiran yang harus diperluas dan dikembangkan melalui simbol-simbol dan dunia ide itu sendiri.
Untuk realitas, kontributor lain filsafat esensialis pendidikan melihat kualitas indrawi dunia fisik sebagai kenyataan. Tadi yang saya katakan dunia nyata ya. Individu tidak memperbaiki tidak memperbaiki realitas dengan membentuk gambaran mental atau gagasan tentang realitas. Realitas adil dan individu dapat berpartisipasi dalam realitas dengan menjadi pengamat. Melalui pengamatan yang cermat dan penerapan kecerdasan, individu dapat mencapai pemahaman yang lebih lengkap tentang dunia itu sendiri. Realitas ada dengan adanya realitas ada dengan sendirinya dan tidak bergantung pada pengetahuan individu manapun tentangnya. Kemudian berikutnya, dalam pandangan realis, diberikan kapasitas untuk merasakan dunia nyata itu sendiri. Misalnya observasi, khususnya observasi ilmiah, memberikan dasar untuk memahami realitas itu sendiri. Jadi secara observasi ilmiah bisa memberikan dasar, dapat memberikan pemahaman yang realis. Untuk mengembangkan kemampuan pelajar, mengamati hukum alam dan menggunakan kemampuan mental untuk menerapkan hukum tersebut pada orang-orang sesuai dengan kebutuhan pelajar itu sendiri. Karena kenyataannya adalah tetap pembelajar ketika dilatih dengan benar mampu memberikan tanggapan yang benar terhadap rangsangan yang diberikan. Jadi secara harfiah pelajar seperti papan sirkuit dan pembelajar itu membuat koneksi yang sesuai. Nah, kita lihat berikutnya adalah filsafat pragmatis. Tadi sudah saya jelaskan tentang filsafat esensialis. Berikutnya filsafat pragmatis. Filsafat pragmatis dalam pendidikan setara dengan eksperimentalis filosofis. Itu pengalaman dalam kata penting dalam ontologi pragmatis. Itu yang dijelaskan tentang apa sih itu filsafat pragmatis. Mari kita lihat pragmatis dalam pendidikan, ya tadi saya katakan setara dengan eksperimental filosof. Itu untuk menolak semua gagasan bahwa realitas adalah trans-empiris atau di luar pengalaman biasa. Dan untuk mengklaim bahwa realitas terdiri dari dan terbatas pada pengalaman orang-orang di dunia ini, misalnya ya, dunia yang seperti kata kerja tidak tetap atau telah diatur dalam ruang dan waktu. Dunia ini hidup dalam proses dan menjadi. Karena dunia sedang dalam proses. Pragmatis mengklaim bahwa tidak ada artinya berspekulasi tentang sifat hakiki realitas. Lagi pula tidak ada realitas absolut. Realitas adalah apa yang biasa kita alami dalam kehidupan. Jadi saya ulangi lagi, realitas apa yang biasa kita alami dalam kehidupan sehari-hari, dan seiring berjalannya waktu, kenyataan hari esok akan berbeda dengan kenyataan hari ini. Itu yang dipahami tentang filsafat pragmatis. Apa sifat pelajar di alam semesta di mana pengalaman adalah realitas tertinggi? Jadi saya ulangi lagi, pengalaman adalah realitas tertinggi, itulah pragmatisme. Pelajar adalah makhluk transaksional, orang yang bertransaksi bisnis dengan dunia. Jadi maksudnya transaksi adalah proses. Dan proses bagi pragmatis adalah pengalaman. Saya ulangi lagi, proses bagi pragmatis adalah pengalaman. Jadi bisa dikatakan bahwa filsafat pengalaman pragmatis itu adalah pengalaman, sebenarnya pengalaman sehari-harinya. Jadi tadi dikatakan bahwa pasti pernyataan hari ini tidak sama dengan besok ya, hari esok. Itu pengertian kurang lebih. Kemudian kita berada kembali ke berikutnya, itu filsafat eksistensialis. Ya, di sini mereka berpendapat bahwa penekanan eksistensialisme pada subjektivitas dan kurangnya sistem pemikiran dan rasionalitas. Jadi saya ulangi, jadi kurangnya sistem pemikiran dan rasionalitas yang dibangun secara logis bisa mengurangi koherensinya sebagai sistem filsafat.
eksistensialis merupakan salah satu kelompok filosofis yang lebih baru muncul dalam pemikiran Barat, ya. Kebaruan komparatifnya dari eksistensialisme dapat menjelaskan tingkat pengaruhnya yang rendah pada pendidikan kontemporer. Kemudian daya tarik esensialisme dengan penekanannya pada keunggulan keberadaan. Terlepas dari kurangnya pemahaman tentang eksistensialisme, mungkin karena daya tariknya sebagai filsafat individualistis, ya, yang banyak praktisi mengklaim sebagai eksistensialis. Berikutnya, mari kita perhatikan. Tadi itu dilihat dari sisi pelajar, sekarang kita lihat perannya guru. Jadi pandangan sistem filosofis tentang peran guru adalah kunci dalam memahami bagaimana proses program pendidikan harus beroperasi dalam kerangka teoritis. Jadi setiap sistem filosofis menetapkan peran atau rangkaian fungsi bagi guru. Pandangan pelajar yang dianut oleh sistem filosofis tertentu memiliki implikasi yang jelas bagi fungsi pengajaran. Jadi itu tadi kita perhatikan apa yang dimaksud peran guru dalam hal ini. Kita lihat apa sih namanya itu, slide berikutnya ada juga 3 ya. Kita lihat dulu guru esensialis. Jadi guru esensialis mewakili kualitas idealisme filosofis dan realisme. Tugas guru adalah mempertemukan dunia ide dan dunia yang ada di luar kelas. Nah, dunia ide itu sendiri diwakili oleh gurunya, ya. Guru dengan spesialis dalam materi pelajaran dunia perseptual, sains, dan matematika mewakili aspek lain dari cita-cita esensialis. Guru-guru ini ahli dalam memahami dunia fisik, keteraturannya, dan hukum universalnya. Guru-guru ini mengembangkan kapasitas untuk berbagai siswa melalui demonstrasi yang tepat dan aktivitas yang terkontrol ketepatan dengan dunia fisik itu sendiri. Jadi mampu membantu mahasiswa menguasai hukum-hukum dan fakta-fakta khusus dari dunia itu adalah yang utama dan penting dalam memenuhi peran guru. Itu kira-kira guru yang esensialis. Jadi pengaruh relativis juga terlihat dalam beberapa bentuk pedagogik yang disukai oleh para spesialis atau dari guru. Jadi materi pelajaran yang tepat dan definitif ditekankan oleh sisi realis, dan kurikulum esensialis juga menghasilkan metodologi yang tepat dan definitif. Itu tentang bagaimana apa sih sebenarnya yang dimaksud adalah guru esensialis. Kemudian kita pindah kepada guru yang pragmatis. Di sini dikatakan bahwa guru pragmatis sangat mirip dengan pelajar. Jadi masing-masing memiliki seperangkat pengalaman unik, meskipun pengalaman guru lebih luas daripada pengalaman pelajar. Nah, kita lihat guru pragmatis sangat mirip dengan pelajar tadi, ya. Sementara guru yang menganut filosofis pragmatis menempatkan keyakinannya dalam belajar dengan melakukan dan mengalaminya. Tujuannya adalah untuk memberikan pelajar pengalaman yang melibatkan aspek psikologis, biologis, dan sosial dari pelajar dalam atau untuk menghubungkan belajar dengan hidup dan untuk menyediakan interaksi aktif dengan lingkungan pelajar itu sendiri. Jadi pendekatan guru pragmatis dapat digambarkan sebagai pengajaran berdasarkan logika pembelajar. Ya. Sebaliknya dalam esensialisme materi pelajaran yang diajarkan karena sifat faktualnya dan yang harus dihafal dan diingat kembali sesuai permintaan dapat digambarkan sebagai logika yang dipelajari. Begitu guru pragmatis menjelaskan apa sih sebenarnya yang dia maksud. Guru pragmatis yang menerapkan logika dari pelajar berpegang pada rekonstruksi pengalaman bagi pelajar. Jadi pengalaman pelajar itu yang dieksploitas. Dalam perspektif pragmatis, belajar adalah kegiatan sepanjang hayat. Jadi tuntutlah ilmu
sampai liang lahat. Ya. Itulah maksudnya juga dalam agama. Jadi dalam perspektif pragmatisme ya, jadi belajar adalah kegiatan sepanjang hayat. Perjumpaan yang terus-menerus antara manusia dengan dunia menciptakan peluang untuk pengalaman baru dan restrukturisasi pemahaman. Itu terus berjalan sepanjang dunia ini. Kemudian kita ke berikutnya guru eksistensialis. Jadi guru eksistensialis adalah orang yang telah mencapai kesadaran akan kehadiran dan menyatakan saya. Jadi ini keakuannya sebenarnya lebih ditunjukkan pada guru eksistensialis. Jadi guru eksistensialis membawa beban pengekangan dalam hubungan antara guru dan pelajar. Ya. Setelah sama pada momen eksistensialis, orang tersebut berada dalam posisi untuk membantu orang lain menemukan diri mereka sendiri, dan dengan demikian mampu memberikan makna pada elemen realitas lainnya. Itu efek positifnya yang dimaksud tentang guru eksistensialis. Ini guru eksistensialis membawa beban pengekangan, jadi hubungan tadi saya katakan membawa pengekangan hubungan antara guru dan pelajar. Tidak pantas bagi guru eksistensialis untuk menyatakan inilah yang terdiri dari realitas atau adalah kebenaran atau inilah yang bernilai. Sebaliknya guru harus memberikan dorongan kepada pelajar dalam memilih makna dan mempertahankan komitmen dan tanggung jawab untuk pilihan tersebut. Memilih nilai dan menentukan kriteria untuk memilih nilai pada individu, dan guru berkomitmen untuk membantu pelajar mengembangkan kapasitas ini dan memahami sifat pilihan eksistensial ya. Kemudian slide berikutnya kita lihat kurikulum sebagai kebenaran. Nah, di sini juga diungkapkan kebenaran dan pencarian kebenaran adalah urusan sekolah dan tidak perlu dikatakan lagi bahwa sekolah berurusan dengan kebenaran atau metode mencari kebenaran. Jadi tentu saja sekolah-sekolah tidak dengan sengaja mengajarkan ketidakbenaran. Namun ketika seseorang mempertimbangkan berbagai cara di mana orang berasumsi bahwa kebenaran dapat diketahui dan apakah itu diajak sebagai kebenaran atau tidak menjadi jelas bahwa mengetahui apa yang harus diajarkan tidak boleh dibiarkan begitu saja. Jadi di sini filsafat berguna dalam membantu memutuskan apa yang diajarkan ya. Filsafat harus memutuskan orang apa yang dijunjung tinggi dan ditawarkan sebagai persediaan dalam perdagangan sekolah-sekolah. Ini juga secara filsafat ada 3 juga. Jadi kita bahas tentang apa itu kurikulum esensialis. Ya, kurikulum esensialis mencerminkan kebenaran yang dianut oleh para idealis dan realis filosofis. Itu tadi ya, tentang kurikulum esensialis. Kita lihat di sini bahwa kedua sistem filosofis ini setuju pada satu aspek kebenaran. Untuk keduanya, kebenaran didorong dengan huruf besar yakni B atau T yang dimaksud adalah true, adalah kebenaran. Kebenaran adalah tetap dan tidak berubah. Dan karena itu kurikulum sekolah harus sama di mana-mana. Kemudian 2 elemen utama membentuk kebenaran dalam kurikulum esensialis yaitu kebenaran sebagai ide. Ya, ide-ide hebat yang bertahan dalam ujian waktu adalah kandidat untuk dimasukkan dalam kurikulum. Jadi itu sistem melihat kurikulum secara esensialis. Jadi yang bertahan dalam ujian waktu adalah kandidat untuk dimasukkan dalam kurikulum. Kurikulum ide berfokus pada pengembangan pikiran sebagai pemilik kebenaran. Pikiran pada gilirannya adalah karakteristik orang tersebut. Di sini ditemukan objek untuk menerima dan memperhatikan kebenaran orang atau diri dan batin yang menyertainya. Apapun yang terjadi atas nama pendidikan, menurut kaum esensialis harus menjadi hal yang pas untuk memperbesar ide-ide diri dan ide-ide yang ada di benak.
Kemudian kita berikutnya menuju kepada kurikulum pragmatis. Ini kita lihat bahwa pragmatis terbuka terhadap kemungkinan bahwa apa yang dianggap sebagai benar itu mungkin tidak benar besok. Keputusan akhir tentang kebenaran diserahkan pada pengalaman umum dan kolektif orang-orang. Itu yang dimaksud. Di sini kebenaran bagi pragmatis diukur lagi kemampuan kerjanya. Kebenaran bisa diterapkan ketika secara akurat mengantisipasi atau memprediksi peristiwa atau memecahkan masalah yang dihadapi. Nah, kemudian kita pindah berikutnya kepada kurikulum eksistensialis, ya. Eksistensialis berpendapat bahwa kebenaran adalah pilihan mutlak individu. Jadi keakuan lagi dibicarakan di sini. Pengetahuan adalah pemahaman individu dan keyakinan yang dibawa mengarahkan pada perilaku individu dan pengambilan keputusan. Kebebasan untuk memilih kebenaran membawa tanggung jawab yang berat bagi para eksistensialis. Ya, jadi memilih mewakili tingkat komitmen yang tidak terhindarkan. Pengetahuan adalah masalah pemahaman individu dan keyakinan yang dibawa. Dengan itu keterikatan yang bawaan yang mengarahkan perilaku individu dan pengalaman keputusan. Kemudian kebenaran dalam sistem eksistensialis dipresentasikan dengan mengetahui pada dua tingkat. Tingkat pertama diwakili oleh kesadaran konseptual tentang keberadaan dan keberadaan bentuk lain dari makhluk hidup dan mati. Dan tingkat yang lebih penting dan kedua dapat digambarkan sebagai kesadaran akan kesadaran pribadi dunia. Itu yang harus dipikirkan apa yang dijelaskan tentang kurikulum dalam eksistensialis. Nah, kita lihat berikutnya. Mari kita lihat sekolah dan masyarakat. Ya, di sini yang saya maksud adalah nilai. Jadi unsur-unsur filsafat pendidikan bersatu dalam menyatakan tujuan sekolah. Jadi hakikat pelajar, peran guru, dan kebenaran hanyalah representasi parsial dari sistem filosofis. Jadi pertanyaan nilai adalah perhatian filsafat. Mari kita lihat pertanyaan nilai yang dimaksud. Jadi kita lihat esensialisme mewakili, ya ada tiga juga lagi ya, seperti tadi. Sekarang ini kita pindah ke nilai ya, yang esensialis. Jadi esensialisme mewakili perpaduan dalam sistem filsafat idealis dan realis. Dan konservatisme adalah karakteristik utamanya. Melestarikan tradisi moral dan estetika masa lalu dalam pendidikan. Itu yang dimaksud tentang esensialis. Pengaruh idealisme mempertahankan bahwa kecerdasan yang dikembangkan dengan baik adalah sarana untuk mencapai kehidupan yang baik pula. Oleh karena itu, sekolah memiliki tujuan utama untuk menyediakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan intelektual. Ya, itu yang harus diperhatikan, bahwa semakin banyak pikiran individu mampu berkembang, semakin besar pula peluang yang akan diberikan kepada individu tersebut. Melalui proses perkembangan yang selektif inilah ide-ide terbesar sepanjang masa akan dipertahankan, bahkan mendorong intelektual terbesar untuk menjadi sangat terspesialisasi dan akan membantu memastikan kelangsungan masa depan dan masa lalu. Mereka yang kurang memiliki bakat untuk pengalaman intelektual harus dilatih untuk menerapkan kebenaran yang dipahami oleh orang-orang yang kalah dengan kapasitas intelektual tertinggi. Jadi realisme mempengaruhi program esensialis di bidang yang berhubungan dengan dunia fisik. Dunia adalah tempat dikendalikan oleh hukum alam. Itulah kira-kira yang dimaksud tentang esensialis. Nah, kemudian kita lihat nilai pragmatis apa itu. Perubahan adalah kata kunci dalam menjual alat pragmatis. Kebenaran dan pengetahuan tidak ditentukan dan persiapan untuk beradaptasi adalah fungsi utama dari sekolah itu sendiri. Di sini perubahan adalah kata kunci dalam menjual alat pragmatisme. Jadi saya ulangi lagi, perubahan adalah alat kunci, perubahan adalah kata kunci dalam menjual alat pragmatisme.
Kebenaran dan pengetahuan tidak ditentukan, dan persiapan untuk adaptasi adalah fungsi utama dari sekolah itu sendiri. Seperti tadi saya katakan, meneliti pertanyaan terbuka, menerapkan teknik pemecahan masalah dan perdagangan dalam urusan sehari-hari masyarakat adalah cara mempersiapkan perubahan. Jadi mempersiapkan perubahan adalah urusannya sekolah. Yang pengalaman juga tidak penting di sekolah dalam pandangan pragmatis, dan individu membawa pengalaman ke komunitas pendidikan. Sekolahlah yang bertanggung jawab untuk membantu pengalaman itu dengan memberikan kesempatan untuk berinteraksi melalui pengalaman baru yang merekonstruksi pengalaman dengan pertumbuhan pengalaman itu sendiri. Belajar dengan melakukan adalah interaksi dan pengalaman, berada di lembaga sosial dan komunitas memperluas pengalaman dan menciptakan interaksi yang lebih lanjut. Kemudian komunitas itu sebagai situs yang sesuai untuk sekolah sebagai gedung sekolah itu sendiri. Kesempatan partisipasi masyarakat di sekolah dan sekolah di masyarakat juga merupakan ciri dari demokrasi. Pragmatisme menghargai perilaku demokrasi sebagai tujuan sekolah, ya. Jadi saya ulangi lagi kenapa tadi disebut masyarakat. Jadi pragmatisme menghargai perilaku demokratis sebagai tujuan sekolah, ya. Perubahan yang diarahkan pada peningkatan masyarakat termasuk pendidikan bergantung pada ketersediaan partisipasi masyarakat sebagai individu dan sebagai anggota kelompok sosial. Nah, kemudian kita lihat nilai eksistensialis bersamaan dengan memilih eksistensialis percaya bahwa sekolah harus mendorong komitmen memilih dan menerima tanggung jawab untuk memilih. Jadi bersama dengan konsekuensinya, ya, adalah cerminan dari pemahaman individu dan pribadi tentang apa artinya menjadi. Ya, kita lihat sekolah dalam pandangan sosiologis sebagai masalah merupakan aksiologis. Kegiatan pendidikan merupakan pencelupan individu dalam membuat pilihan, dan memilih adalah penilaian atau tindak apalagi namanya ini aksiologis. Kemudian sekolah harus mendorong program yang membantu individu membentuk definisi keberadaan dan kebenaran. Ya, jadi di sini bersamaan dengan memilih eksistensialis percaya bahwa sekolah harus mendorong komitmen, ya, memilih dan menerima tanggung jawab untuk memilih, sehingga eksistensialis berusaha agar sekolah membantu peserta didik menjadi komitmen untuk memilih dan peduli tentang konsekuensi dari pilihan itu. Jadi konsekuensi jadi bahwa individu memahami apa artinya menjadi. Jadi itu aktualisme maksudnya di sini. Kemudian kita melihat kembali perbedaan muncul dengan cara yang cukup jelas ketika membandingkan posisi pada pernyataan mendasar tentang pendidikan itu sendiri. Jadi mungkin perbedaan yang disorot dalam ringkasan singkat ini adalah mewakili ekstrim yang lebih besar daripada yang terlihat dalam praktik. Namun demikian, perbedaan memang ada, dan siapapun yang dihadapkan dengan tugas untuk mencapai postur filosofis harus memperhatikan sifat perbedaan filosofis dan implikasi yang sesuai untuk praktek pendidikan. Terakhir, kita lihat melihat ke depan. Apa sih maksudnya melihat ke depan? Jadi 4 pertanyaan yang dijawabkan dalam bab ini adalah apakah sifat pelajar, apakah peran guru, dan bagaimana menemukan apa yang harus diajarkan sebagai kebenaran. Ya, apa sifat pelajar, apa peran guru, dan bagaimana menentukan apa yang diajarkan sebagai kebenaran. Kemudian berikutnya, apa tujuan sekolah? Adalah pertanyaan penting dalam pendidikan di sini. Pada gilirannya, prinsip-prinsip tersebut memberikan landasan di mana pendidik kejuruan dapat menggantungkan topi filosofis mereka. Ya, itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang apa sih isinya bab 6
ini dalam buku filosofi ini. Jadi terima kasih. Jika ada pertanyaan, Anda dapat menemukan saya di akun saya di sini, jadi usman.fahrudin@umi.ac.id. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.